Episode 44, Kebersamaan Part 1. Hari ini adalah hari Minggu di mana keluarga kecil itu akan berangkat menuju Perpustakaan Nasional. Seperti keinginan Fajri agar bisa mendapatkan buku mengenai cara menerbangkan pesawat, Fajira sudah mempersiapkan segala perlengkapan Fajri dan dirinya agar tidak keteteran nanti. Aji sudah siap, nak? Sudah, Bunda. Yuk kita keluar, ayah sudah datang. Fajira dan Fajri segera keluar dari rumah baru mereka yang dibeli beberapa waktu yang lalu. Beruntung Irfan mengerahkan beberapa orang untuk mengurus kepindahan anak dan calon istrinya, sehingga pekerjaan Fajira bisa lebih ringan. Ayah, teriak Fajri berlari ke arah Irfan yang menunggu di luar pagar. Mobil belum bisa masuk ke dalam pekarangan rumah karena masih dalam masa pembangunan atap dan perbaikan pagar. Udah siap, nak? Siap, ayah. Yuk kita berangkat, ucap Fajri sangat antusias. Iya, yuk kita masuk. Ayo sayang. Irfan membukakan Fajira pintu dan meminta perempuan itu masuk lebih dahulu. Ayah, apa bukunya boleh Aji bawa pulang? Ucap Fajri menatap Irfan penuh harap ketika berada di dalam mobil. Boleh, tapi berjangka waktu sayang. Tinggal kita kan jauh dari sana. Gimana kalau kita pergi ke toko buku saja kalau seandainya Aji membutuhkan buku untuk dibawa pulang? Boleh, ayah. Mata pria kecil itu berbinar senang. Boleh sayang, hari ini kredit card ayah khusus untuk Aji dan Bunda. Irfan menoleh ke arah Fajira yang tengah melihat Fajri berbicara sambil tersenyum. Sejurus kemudian mata cantiknya bertemu dengan mata tajam Irfan dan hal itu sukses membuatnya terpana. Apa? Tanya Fajira. Bunda hari ini cantik banget ya, ucap Irfan genit dengan mengedipkan matanya. Iya ayah, Bunda memang selalu cantik. Ayah dan anak itu sama-sama genit, mereka selalu kompak untuk membuat Fajira tersipu malu. Memang Bunda cantik, kalau tidak mana mungkin Aji bisa ganteng dan pintar. Ucap Fajira mengibaskan rambutnya yang wangi dan itu sukses membuat wajah Irfan memerah. Ayah kan juga tampan. Apa ayah sakit? Tanya Fajri yang menyadari jika wajah Irfan memerah. Ayah baik-baik saja sayang. Cuma ayah tadi itu ayah pusing sedikit sayang. Ucap Irfan mencari alasan. Bilang aja horny dasar maniak. Batin Fajira mendelik. Iya ayah, Bunda tolong minyak angin Aji. Ucap Fajri memegang kepala Irfan dan memijatnya. Ini sayang. Fajira mendelik ke arah Irfan yang masih mengontrol sesuatu yang mulai bergejolak di dalam dirinya. Kenapa aku selalu lemah jika itu berhubungan dengan Fajira? Sungguh ini sangat menyiksaku. Apa yang harus aku lakukan nanti ketika kita menikah? Tuhan, bantu aku. Irfan frustasi dengan keadaannya saat ini, namun ia masih berusaha untuk mengendalikannya dengan berusaha rileks sambil merasakan pijatan lembut dari tangan mungil itu di kepalanya. Apa ayah sudah sarapan? Tanya Fajri khawatir. Sudah sayang, tadi ayah jemput ke rumah. Kenapa ayah nggak bangunin Aji? Ucap Fajri cemberut. Hari ini kan Aji mau pergi ke Perpustakaan Nasional sayang. Nanti kalau kurang tidur, Aji malah ketiduran di sana, makanya nggak ayah bangunin. Terus Bunda kapan mau menikah sama ayah? Aji mau bobo bertiga sama ayah juga Bunda, ucapnya cemberut. Dek, sabar ya nak, ucap Fajira. Kapan Bunda, apa masih lama? Nggak lama sayang, nanti ayah akan secepatnya menikah dengan Bunda. Aji doakan ayah ya nak, ucap Irfan santai. Iya ayah, Aji selalu mendoakan ayah biar bisa menikah dengan Bunda. Fajira yang melihat begitu besar keinginan Fajri menjadi semakin lemah. Hatinya yang keras tidak ingin bersama Irfan menjadi goyah karena melihat mata bulat itu menatapnya penuh harap. Sungguh ia sangat lemah jika Fajri sudah memohon kepadanya. Mobil tiba di bandara, mereka segera turun dan melangkah menuju tempat check-in dan menunggu sebentar karena sekitar 30 menit lagi pesawat akan take off. Wah, ayah apa kita naik pesawat? Ucap Fajri berbinar. Iya nak, Aji mau lihat pesawatnya, ucap Irfan. Boleh ayah? Boleh nak, tuh Aji bisa lihat dari dinding kaca itu. Wah, Fajri berjalan dengan hati-hati dan menggandeng tangan Irfan untuk melihat pesawat yang berjejer di lapangan besar itu. Aji kesal, kenapa pesawat Aji nggak bisa terbang ayah? Kalau sudah bisa terbang nanti Aji mau menyambungkan dengan remote control. Tapi laptop Bunda nggak support untuk membuat aplikasinya ayah. Ucap Fajri melihat pesawat yang akan take off. Nanti kita beli komputer saja ya nak, sekarang yuk kita pergi. Pesawatnya sudah mau berangkat, ucap Irfan membelai kepala Fajri. Iya ayah.
Mereka segera berjalan menuju pesawat pada jalur bisnis kelas. Tak lupa ia menggenggam erat tangan Fajira yang terasa lebih tenang dari sebelumnya. Irfan melihat ke arah belakang dan tersenyum lembut kepada Fajira. "Kenapa?" ketus Fajira pelan. "Nggak apa sayang, tangan kamu dingin." Jangan takut ya, ada aku." "Ada Aji juga bunda, hehehe." Pria kecil itu sangat pandai mencairkan suasana. Setibanya di dalam pesawat, mereka segera mencari tempat duduk lalu menyimpan barang di dalam kabinnya. "Ayah, Aji mau duduk di dekat jendelanya, boleh?" "Boleh sayang, ayah memang sengaja menyediakannya untuk Aji. Duduk bagus-bagus ya." "Iya ayah, terima kasih." Irfan membantu Fajri memasang seatbelt dengan baik dan memastikan anaknya nyaman dalam perjalanan nanti. Setelah aman, Irfan beralih kepada Fajira yang masih fokus dengan ponselnya. Klik. Bunyi saat bel itu membuat Fajira terkejut. Ia melihat wajah Irfan sangat dekat dengannya. Cup. Laki-laki itu mencuri satu ciuman dari Fajira dan membuat perempuan itu terdiam sambil menatap Irfan. "Kamu sendiri, sibuk sendiri sayang. Kita mau take off, matikan dulu ponselnya." "Iya, terima kasih. Sama-sama sayang." Fajira masih terdiam sambil menetralkan detak jantungnya. Berdetak lebih cepat karena serangan tiba-tiba dari Irfan tadi. Instruksi dari pramugari sudah terdengar. Perlahan, pesawat itu bergerak kencang dan semakin kencang melayang ke udara. Sementara Fajira tanpa sadar menggenggam tangan Irfan erat, sedangkan Fajri terdiam dengan wajah yang memerah. "Bunda pusing," ucap Fajri lirih. "Sebentar ya nak, pesawatnya belum stabil sayang. Sini bunda oleskan minyak angin dulu." "Iya bunda." Fajira mengoleskan minyak angin di beberapa titik tubuh Fajri agar bisa mengurangi sakit kepalanya. Irfan tersenyum dan kembali menggenggam tangan Fajira lembut, kemudian melihat ke arah Fajri. Sungguh pria kecil itu sangat menggemaskan baginya. "Aji kalau pusing bobo aja ya nak," ucap Irfan ketika pesawat sudah stabil. "Iya ayah." Fajira dengan telaten mengusap kepala Fajri hingga ia terlelap. Begitu juga dengan Irfan yang bersandar di bahu Fajira. "Sayang, aku mau dengar cerita kamu semenjak kejadian itu, apa boleh?" "Apa yang ingin kamu dengar?" Aku ingin mendengar apa saja yang bisa dilakukan oleh anak kita." "Apa kamu belum bercerita banyak dengan Fajri? Bukannya beberapa hari ini kalian bersama?" "Iya, tapi aku nggak ingat untuk bertanya sayang." Fajri itu anak yang sangat cerdas. Di umur 1 tahun ia sudah bisa berbicara dan membaca. Saat itu juga untuk pertama kalinya ia bisa menghasilkan uang. "Kamu serius?" "Ih, ngapain juga aku mengada-ngada. Dulu selepas kejadian itu, aku masih merasa biasa saja dan gak ada yang tahu jika aku hamil. Tepat setelah 1 bulan aku positif, setelah menerima gaji aku memutuskan pergi menggunakan bus. Aku juga sempat pingsan di terminal. Untung aku bertemu dengan Nek Ira dan dia yang merawatku." "Apa nenek itu masih hidup sayang?" Wajah Irfan berubah sendu. "Nenek itu sudah meninggal 2 tahun lalu waktu aku hamil. Kamu tahu aku ngidam apa?" "Apa sayang?" Aku ingin dipeluk oleh laki-laki bajingan yang sudah memberikan luka dalam hatiku." "Dek, kamu serius?" ucap Irfan termagu. Saat itu aku hanya bisa memeluk nenek berharap ngidam ini segera berakhir. Setelah trimester pertama aku sudah gak terlalu ngidam. Karena aku butuh uang, aku berjualan gorengan setiap pagi dan sore. Sepanjang jalan itu banyak orang yang menatapku sinis. Bahkan aku harus berjalan jauh agar gorenganku habis terjual. Mungkin sudah rezeki juga, setiap hari gorenganku habis, jadi aku bisa menabung untuk biaya persalinan. Untung saja ada Uwa dan istrinya selalu membantu aku, bahkan menganggap Fajri sebagai anak mereka. Jika pergi ke pasar dan membelikan anaknya baju, pasti Fajri juga dapat. Dia juga memberikan Fajri semacam fasilitas untuk bekerja memperbaiki apapun. Mulai dari belum punya apa-apa sampai sekarang Fajri memiliki 1 peti besar peralatan untuk memperbaiki segala macam elektronik. Aku nggak tahu jika tidak bertemu dengan mereka, mungkin aku sudah meninggal bersama dengan Fajri. Perkataan Fajira membuat Irfan berkaca-kaca. Ia hanya menggenggam erat tangan Fajira dan sesekali mengecapnya lembut sambil mengucapkan kata maaf. "Sayang, aku janji akan memberikan kebahagiaan yang tidak terhingga. Izinkan aku untuk bersamamu. Aku akan terima jika terus harus menunggu kesembuhanmu terlebih dahulu. Berusahalah untuk itu karena bukan hanya fisik tapi mental dan hatiku juga yang kamu sakiti." Fajira mengelus lembut tangan Irfan. "Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan. Tolong ke depannya hanya percaya kepadaku. Jika ada perkataan orang lain yang buruk tentangku, kamu bisa tanyakan langsung sayang."
Kedua tangan itu saling berpegangan mengalirkan kehangatan yang akan susah mereka dapatkan ke depannya. Maafkan aku, Irfan menarik Fajira masuk ke dalam pelukannya.